Cuaca ekstrim yang terjadi di Sumatera membuat sejumlah provinsi air Gunung Nago sangat deras. Dahsyatnya banjir bandang yang menerjang Gunung Nago, Padang, Sumatera Barat pada 28 November lalu. Dan longsor di Sumatera pada November 2025 menjadi alarm peringatan dari alam. Banjir bandang di Padang bukan sekadar bencana alam, tetapi juga cermin dari berbagai kegagalan sistem yang perlu kita perbaiki bersama. Petani kehilangan hasil panen tanpa perlindungan memadai, pedagang kesulitan menstabilkan usaha, dan masyarakat menanggung beban harga yang tidak stabil. Dahulu lah sampai hidupnya apa yang tanam pemilih padi. Sudah tulah doh apa itu. Kini kolah agak 5 tahun ko. Saja dapat satu. Dah tu tak ada tanam dari tak ada pencipta dulu. Ke sawah ke sekolah. Namun, alam memiliki sisi lain. Banjir bandang yang menyapu bangunan, longsor yang menutup akses jalan, bencana alam di Sumatera Barat bukan berita langka, melainkan siklus yang terus menguji daya tahan ekonomi rakyat. Nanti lebih buaya itu dibuang tawa sarung nan tabah tu nak. Tanah nan tabah itu lah lebar calik dan sokai. Kalau nampak nan tabah dah. Supaya tu dibuang tanah tu keluar. Barang lain nipis tu dibajak sekoli. Namun dia diliang saya tu dah nak. Bagong nianya tabah lah saya sepenuh karih mah. Padik tanah tu di sawah anak di air itu. Ketika bencana datang, bukan hanya rumah yang rubuh, pasar pun runtuh. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara ekonomi dan sosial. Ya, mengganggu. Mengganggu, Bu? Iya. Mengganggunya dalam hal apa, Bu? Harga naik. barang putus, harga barang ada berapa, yang ada tuh mahal. Oh, yang mahal gitu ya, Bu? Karena kita jualan harus dibeli. Oh, Insya Allah pembeli mengerti gitu. Kegagalan pasar menunjukkan bahwa peran negara diperlukan, bukan untuk menggantikan usaha rakyat, tetapi melindungi mereka yang paling mudah terhempas. Lu nadoh mak dapat kalau diam dona. Kau sekali kau. Lu nadoh orang tak cecil. Orang yang je. Akibat kerugian banjir kau lah Nadoh doh. Berarti amak surang saya yang membain sawah tu. Iya tu yo wak sama kau mama kau lah masuk air nak di sawah. Saat bencana menghentikan transaksi, permintaan turun, pasokan terputus, harga melonjak, dan modal hilang. Tidak ada asuransi, tidak ada kompensasi, tidak ada tabungan. Inilah wajah kegagalan pasar, ketika mekanisme ekonomi tidak mampu melindungi yang paling rentan. Karena kena bencana sekarang barang tuh kan susah tuh. Susah betul deh. Waktu pertama kejadian tuh, Sabtunya nggak ada barang tuh. Jumat cabai 200. Berapa yang kan 200, kalau 10 kilo udah 2 juta kan. Kalau kita nak punya duit gimana kita jualan? Ya tabah penting untuk kita bisa ngemat uang gitu. Pokoknya planningnya kita harus hati-hati jualan ini. Itu aja. Ekonomi informal adalah penopang terbesar masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka yang bekerja tanpa kontrak, tanpa jaminan sosial, tanpa perlindungan hukum. Justru merekalah yang pertama merasakan kegagalan pasar. Ya, sanggup ada nggak sanggup? Kalau ibu insya Allah sanggup. Pertama ini kedai ibu. Kita insya Allah karena pandai-pandai dengan uang kita modal ada gitu. berarti modal Ibu aman. Aman. Berarti ada nggak Ibu merasakan kegagalan pasar saat ini, Bu? Ya kalau kita tuh bagaimana gagal tuh pasti ada kan. Cuma kita bersyukur aja. Dulu dengan sekarang perubahan pembeli belanja nggak berapa banyak. Bilang dulu orangnya ramai, harga nggak seberapa. Sekarang orangnya sepi karena ekonomi. Cuma kita harus tabah gitu. Hadir terus gitu. Insya Allah ada. Nggak boleh patah semangat gitu. Kalau permintaan turun nanti, bagaimana Pak? Harga semakin mahal. Bisa nggak stabilkan Pak? Stabil ya, Bu? Iya. Stabil kembali. Stabil kembali. Itu stabil tuh kan karena kelangkaan barang ya, Bu? Dari reruntuhan bencana, pasar bangkit kembali, bukan hanya sebagai ruang dagang, tetapi sebagai simbol ketahanan masyarakat Sumatera Barat. Karena di setiap pecahan keramik pasar tersimpan cerita manusia,
cerita tentang jatuh dan bangkit bersama.